Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi. Selamat datang di perkuliahan materi alam dan praktik bengkel, yang mana di prodi desain produk industri ini, mata kuliah ini diajarkan di semester 3 ya, semester 3 ganjil, yang mana bobot SKS-nya ini lumayan di 4 SKS. Jadi kalau 4 SKS itu satu SKS-nya 50 menit, berarti tinggal kali 4, jadi 200 menit tuh di perkelasan. Tapi ada tugas di luar tugas teori ya, karena ini kan rata-rata hampir 80% praktik ya. Itu mata kuliah yang wajib statusnya, karena nanti kelanjutannya nanti di semester 4-nya ada material non alam dan praktik bengkel. Nah, jenis pembelajaran studio based learning, karena ini kita full praktek di kelas, tidak bisa belajar atau misalkan secara daring ya, karena kan kalau praktek secara daring, apalagi kalian mengolah material lalu misalkan memproduksi produk, itu nggak bisa secara daring. Dan kita juga bukan hanya terbatas masalah kita mengetahui wawasan mengenai material, tapi prakteknya seperti apa. Mata kuliah ini mempelajari teknik serta proses pengolahan ya, proses pengolahan. Selain kalian ini mempelajari dan mengetahui mengenai karakteristik material nanti yang bakal dibuat, yang kalian gunakan ya, material alam khususnya, seperti kayu, bambu, kulit, serat alam. Ini salah satu dari jenis material alam, yang mana tapi basic dari kita itu bakal mengolah material yang paling basic, yaitu dari kayu gitu. Kenapa kayu? Nanti kita jelaskan kenapa harus kayu. Dan pastinya kita juga mempelajari mengenai proses pengolahan dan produksi ya, secara handy dengan menggunakan peralatan-peralatan. Mungkin di depan sudah terlihat ya beberapa peralatan. Ini salah satu contoh beberapa peralatan yang bisa dipakai di semester-semester sebelumnya, dan ada beberapa mungkin yang sudah dibeli, ada yang baru juga, beberapa yang baru dipakai di semester sebelumnya, ada yang sudah lama ya, beberapa peralatan, dan ini masih berfungsi dengan baik. Ini dari beberapa dari sekian peralatan yang masih banyak ya, gitu. Lalu apa sih yang harus kalian lakukan agar lulus dari mata kuliah ini? Yang pastinya, yang pertama itu intinya paling utama ini, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan secara mandiri. Karena tugasnya ada yang kelompok, ada yang individu. Itu di setiap semester hampir sama, namun jenis penugasannya pasti bakal berbeda. Karena kita untuk mengupgrade ya setiap tugasnya. Lalu pastinya memiliki pengetahuan dasar karakteristik material, khususnya material alam, dan nanti memiliki pengetahuan cara mengoperasikan alat ya. Dan pastinya yang paling utamanya adalah mampu mengoperasikan ya. Dan ini pasti perlu kalian beradaptasi, karena peralatan mesin ini tidak sepenuhnya safety. Jadi kalian harus bisa mengetahui cara kerja mesin, cara fungsinya itu seperti apa. Misalkan motong kayu yang panjang itu, yang balok itu menggunakan apa, yang bentuknya pipih itu bentuknya harus menggunakan apa. Lalu gimana cara misalkan kalau ini mau dibengkokkan atau di lain-lainnya, ini ada beberapa tools yang bisa kalian pakai. Nah, untuk materi yang bakal dijelaskannya itu pertama pasti tentang teori materi alam, nanti ada pengenalan praktik ya, bengkel, dan ketiga itu keselamatan dan kesehatan kerja. Ini yang paling utama, karena di bengkel ini kalian bakal full di workshop di bengkel, yang mana itu pasti sangat rawan celaka ya, baik itu misalkan dari alat mesin atau bahkan dari cara budaya kerjanya. Karena misalkan budaya kerja yang tidak tertata, misalkan kalian lupa mematikan mesin atau apa, itu bisa jadi kecelakaan yang kurang baik lah ya gitu. Lalu praktik dasar menggunakan material, kita pakainya material kayu yang paling basic, dan juga khususnya mengenai desain produknya, kita ada merancang, walaupun memang tidak seintens untuk dari perancangan seperti project ya gitu. Tugasnya ini ada 3, 2 ada kelompok. Karena senap kelompok ini kita menekankan di kerja sama tim dulu. Pasti awal-awal nggak semuanya jago, yakin nggak semuanya jago gitu. Bahkan yang udah pernah, mungkin ya beberapa mahasiswa sebelumnya yang sudah pernah ini, mereka tetap harus belajar juga, karena adaptasi mesin itu lumayan agak sulit gitu. Apalagi beberapa mungkin yang belum pernah mengenal mesin sama sekali.
Lalu yang terakhir itu baru individu. Kenapa di individu terakhir? Diharapkan di tugas 1, tugas 2 itu sudah punya skill mumpuni minimal dengan teman-temannya, ya, teman kelompoknya. Lalu nanti di individu bisa secara individu lah membuat produknya. Ini komponen penilaian, ya. Penilaiannya ada di 10% asistensi, proyeknya 30, TS-nya di 15, UAS-nya di 25%, aktivitas praktiknya itu di 20%. Untuk kehadiran itu minimal 85% dari 16 pertemuan. Jadi di sini ada 16 pertemuan termasuk UAS dan UTS. 3 kali maksimal alpha ya, tanpa keterangan sesuai aturan dari kampus juga, itu di 3 pertemuan. Dan ini yang selalu saya tekankan untuk kriteria penilaian. Fokusnya pertama itu di ketepatan penemuan tugas, disiplin ya di pengambilan tugasnya. Lalu impresi atau kerapihan karya, kebersihan, karena ini rata-rata produknya rancangannya baik, tapi efek eksekusi mungkin ada beberapa kurang rapi, itu juga dinilai gitu. Karena kita kadang tidak melihat juga masalah konsep atau apa, tapi kerapihan minimal saat bekerja, saat memproduksi produk gitu. Lalu proporsi ya antara ukuran, bentuk, komposisi itu nanti sesuaikan dengan fungsi dan operasionalnya si produk tersebut. Nah, untuk proses si dokumennya nanti kan bakal ada asistensi produk, itu harus mengumpulkan dokumen workflow, RAB, timeline dan lain-lainnya. Ini nanti yang bakal saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang pasti yang paling terakhir ini kreativitas dan kebaruan produk. Karena sebenarnya di sini yang penting karena tujuan dari kita kembali lagi ke capaian ya, bukan masalah kita apakah harus menghasilkan produk yang baru, enggak. Karena capaiannya adalah kalian bisa memahami cara penggunaan material aja. Untuk membuat produk, kalian bisa paham cara penggunaan alat ya untuk membuat produk, dan nanti dalam budaya kerjanya secara kelompok ini kalian bakal seperti apa, itu yang bakal dinilai. Jadi kenapa kreativitas kebaruan produk ditambahkan di akhir. Tapi kalau memang biasanya kalau di produknya memang ada yang inovatif, itu kita bisa ajukan nanti ya. Bisa kalau dari prodi itu bisa diajukan ke hak desain industri ya gitu. Beberapa ada yang sudah lolos, ada 2 kalau nggak salah di prodi kita, dan itu memang cukup bagus gitu untuk karir kedepannya. Saya akan menjelaskan mengenai teori khususnya untuk material alam, karena ini basicnya material alam, dan nanti praktik bengkelnya tidak akan di pertemuan sekarang karena kayaknya tidak akan cukup lah waktunya ya. Nah ini kita akan saya menjelaskan ya untuk mengenai wawasan dan pemahaman material sebagai desainer produk. Nanti kita akan di dalamnya ada penjelasan karakteristik, klasifikasi, dan teknologi pengolahan. Oke, ini saya ingin bertanya saja. Ada yang mau ini jawab? Ini pertanyaannya sangat harusnya bisa dijawab. Mau itu kalian boleh sesuai yang kalian pahami, atau mungkin kalian punya pengalaman tertentu. Mengapa material penting bagi desainer produk? Ada yang tahu? Boleh, tidak masalah siapapun. Ayo. Kenapa penting? Karena kan ini ada mata kuliahnya ya. Pasti. Kenapa ya? Ya boleh, silakan. Kenapa penting? Karena pertama pasti dari segi produksinya seperti apa, terus bakal mempengaruhi juga ke harga pokok produksi, terus juga harga jual seperti itu Pak. Jadi selain dari materialnya, jadi bakal lebih ke yang dipertimbangkan itu dari segi harga, terus kekuatan juga seperti itu Pak. Kekuatan, oke, cukup baik. Ada lagi? Ya boleh. Siapa nama kamu teh? Saya lupa. Rifki Pak. Rifki, oke. Ada yang menarik dari bawa material di industri. Yang saya tahu industri nggak sembarangan dari material. Kenapa? Biasanya mereka nggak cuma lihat dari kualitasnya, tapi diuji coba materialnya tuh kuat berapa tahun. Berpengaruh juga ke marketingnya. Marketing, oke. Soalnya misal di otomotif itu spare part di materialnya itu dikasih umur ada yang 3 tahun, 5 tahun, yang artinya si pengguna akan lebih tertarik kembali untuk membeli spare part itu. Oke.
Baik, bagus. Lagi dari perempuannya, dari laki-laki sudah 2. Ayo, nggak masalah, tidak apa-apa. Yang kalian pahami kenapa desainer produk ini rata-rata kan calon desainer produk ya, gitu. Karena di perkuliahan material alam sih biasanya mereka baru paham ketika udah mulai pertengahan kuliah. Oh iya, pakai ternyata. Dan terpakai lagi ketika mau akhir. Karena beberapa senior kalian itu menggunakan base-nya eksplorasi material untuk mereka lulus. Itu banyak, lebih dari 5 orang kalau tidak salah, atau 10 orang gitu. Bahkan bimbingan saya itu udah banyak banget dari eksplorasi semen dia beton, eksplorasi biji kopi kah ada, kita dari eksplorasi akar kelapa, eksplorasi bla bla, itu material semuanya. Ada yang dibuat, bahkan ada yang terakhir yang kombucha gitu ya, kayak gitu. Itu digunakan sebagai material gitu. Pernah lihat ini? Pernah, harusnya pernah dong. Ini kan ada yang pernah menjelaskan kalau udah pernah lihat? Ini produknya siapa? Udah ada namanya sih sebenarnya di sini ya. Dan ini terbuatnya dari apa dan kenapa harus dibuat ini gitu. Ini tahun 2021 ya. Ini karya dosen saya di ITB ini. Desain produk. Ada yang tahu? Terbuat dari BAB-nya sapi. BAB-nya sapi. Betul. Kotorannya sapi. Diapain tuh? Hah? Diapain BAB-nya? BAB sapi. Kotoran aja nyebut kotoran aja. Ada yang lainnya aku kurang tahu, tapi itu kayak pakai putih egu. Iya ada tulisannya. Ada lagi? Atau bisa keluaran apa gitu. Duduk ya. Pegal juga. Ini menarik ya. Ini dosen saya yang di ITB, dia berpameran di MoMA, Museum Art. Saya lupa di mana ya itu teh. Di Prancis gitu. Ini betul, sebenarnya bukan dari kotoran sapi, tapi dari isi perut sapi yang memang dia belum jadi terolah ke kotoran, dia masih ada serat-seratnya. Kalau udah kotoran sapi dia udah lembek, nggak bisa diolah biasanya gitu. Nah ini tuh bukan hanya terbatas. Oh kenapa dia mengolah dari material sudah ada limbah, tinggal kasih lem gitu. Tapi tidak seperti itu. Jadi memang dia berawal dari permasalahan di salah satu desa. Penghasil, saya lupa apakah dia tuh ternak daging sapi atau misalkan susu sapi ya. Cuman kadang ketika misalkan dia sapi setelah dibeli, perut dibuka, itu kan suka ada kayak hasil dari lambung itu suka ada, bukan kotoran sih, lebih ke sisa-sisa. Misalkan rumput-rumput yang sapinya makan atau apa. Itu tuh pasti jadi limbah yang akhirnya biasanya dibakar, tapi kalau dibakar nanti bisa suka menghasilkan gas, itu suka berbahaya juga gitu. Makanya diolah dan lainnya. Jadi dari permasalahan si desa tersebut, limbah yang menumpuk, lalu misalkan bagaimana untuk mengolah hal tersebut, basicnya sebenarnya ini sangat umum seperti membuat komposit ya. Komposit itu kayak campuran. Dia hanya mencampurkan materialnya, dibersihkan, lalu nanti ditambahkan matriks itu pengikat. Apapun itu, mau itu pakai resin, mau pakai lem. Cuman karena memang melihat dari ketersediaan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat diajarkan resin, mahal tuh resin tuh. Bahan bakunya lumayan mahal. Maka kita harus paham ya. Misalkan kalian bikin inovasi pakai resin, tapi untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu agak sulit gitu. Kasihan nanti yang mereka ya. Makanya kenapa ada VVA glue paling gampang ditemui. Walaupun produksinya ini lumayan agak sulit juga. Dia ukurannya lumayan besar. Kenapa besar? Karena untuk menghasilkan ya sebenarnya sih limbahnya besar ya, banyak banget gitu. Jadi bikin beberapa alternatif yang mungkin akhirnya ya desain yang seperti ini. Nah selain material yang diolah, desainnya juga kita diolah sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini inovasinya pertama di eksplorasi material, yang kedua dari bentuk, jadi atau konfigurasi bentuknya kayak gitu. Sebenarnya kan orang nggak pernah kepikiran juga ya dari limbah dalam sapi gitu ya. Mungkin kan kalau dari serbuk kayu kita bisa tahu MDF gitu ya. Dari akar kelapa kah mungkin bisa kita nggak kasih lem atau apa. Dan juga pasti harus ada campuran resin karena lem kayu itu tidak sepenuhnya mengikat ya. Kadang selalu ada serbuk-serbuknya.
dan ini harus diolah kembali gitu. Jadi memang ini selain memang kalau mengolah ini pasti bisa jadi apapun, dia perlu cetakan, dia perlu pasti ini ada lubang di dalamnya ya. Dan ini cara proses pengolahannya pun pasti tidak sederhana gitu ya. Gitu. Cuman kalau ketika memang dia sudah ada rumusnya atau resepnya itu biasanya gampang didapatkan gitu. Nah, lalu kenapa material penting bagi desainer produk selain tadi misalkan ya untuk cost dan lain-lainnya? Yang pertama itu adalah ini yang paling basic ya, adalah estetika biasanya. Ada beberapa material memiliki tekstur tertentu itu ya tidak bisa di-copy ya. Kayak contoh kayu. Ini kalau misalkan kalian pernah sering lihat lah di Pinterest atau di Instagram ya kayak gini-gini. Ini satu produk yang mungkin sulit untuk ditiru ya. Nggak semua pohon sama isinya. Jadi kalau misalkan mau, kecuali kalau memang dia dicetak atau di print itu pasti sama. Nah, material alam itu punya tekstur. Ini pasti diresin ya, diresin pakai epoksi, dikasih warna. Epoksinya bakal sama, tapi untuk teksturnya bakal berbeda. Itu yang membuat biasanya jadi eksklusif, biasanya harganya mahal. Tapi dengan harganya yang mahal, ya costnya juga pasti mahal. Dan juga kita harus mikir juga, ini kira-kira ada yang beli atau enggak, karena itu juga mempengaruhi ya. Misalkan teksturnya bagus dan lain-lainnya gitu ya. Tapi kalau misalkan tetap dia tidak ada yang beli juga itu kan lumayan ya. Wah ini tidak akan seperti kayak seniman sih. Kayak seniman kita membuat karyanya seaneh apapun, misalkan pakai material apapun, tapi yang memang tidak ada yang minat, itu sulit gitu. Kayak itu. Kayak contoh yang di sini, ini material jati ya. Jati itu sering dipakai oleh furnitur lama ya. Nah, kenapa? Kuat tahan lama. Dan yang kedua kalau dari estetiknya, jati itu kalau misalkan kalian belajar semantika gitu ya, atau saya lupa di mata kuliah apa, dia jati itu punya kesan ini eksklusif atau mewah kayak gitu. Kenapa? Karena jati itu kan memang perlu bertahun-tahun untuk nge-grow-nya ya, tumbuhnya gitu. Semakin banyak dia teksturnya nih ya, berarti kan semakin lama gitu. Jadi teksturnya banyak nih. Teksturnya banyak, berarti dia usia jatinya pasti kan setiap setahun gitu ya bertumbuh. Makanya memang semakin banyak tekstur di jatinya dia bakal semakin mahal gitu, karena produksinya dia lebih dari 5 tahun gitu ya tumbuhnya ya gitu. Lalu yang berikutnya adalah penunjang fungsi dan ergonomi ya khususnya ya. Jadi kalau kalian belajar ergonomi, belumnya? Oke. Nah ini kita urusannya bukan hanya kenyamanan tapi juga ada keamanan dan juga kemudahan ya. Contohnya ini salah satu produk yang biasanya sering, kalian ini kalau yang sering camping atau sering muncak ya. Ini salah satu produk dari ini ya, salah satu brand tas ya. Eiger lah kita sebutnya Eiger lah ya. Dan tidak ada dibayar juga. Ini sempat waktu itu ke pabriknya, dia itu kan kalau di tas ada yang punya tas carrier. Nah carrier suka ada tulangnya ya. Nah tulang itu biasanya kan kalau nggak pakai logam, pakai plastik. Nah di sini mereka tuh menggunakan frame bambunya mah cuman segitu, nggak sampai sebatang besar ya. Jadi dia buat lapis bambu laminasi gitu ya. Lalu nanti ditempelkan di belakangnya. Nah ini ada keunggulan katanya tuh. Yang pertama bambu itu seingat saya ya, dia tuh bisa lebih fleksibel, tapi tetap kokoh menurut mereka ya. Karena ini bukan bambu yang batang langsung dipakai ya, tapi memang bambunya diolah dulu, dipotong-potong, laminasi, akhirnya dipres dan dia harus di steam dulu gitu, dipanasin, dia akhirnya melengkung. Dan pastinya ini ramah lingkungan, walaupun memang sebenarnya kalau muncak pasti kan basah-basahan ya minimal hujan atau apa. Terus tanya kenapa, kalau ini gimana, apakah berjamur? Ya memang itu kerugiannya itu adalah kalau berjamur harus dilepasin dan lain-lain gitu. Tetap ada, walaupun memang dia bagus, misalnya materialnya inovatif, tetap ada kekurangannya biasanya tuh. Kayak ini bambu bagus, inovatif banget gitu ya, memanfaatkan material bambu yang paling cuman hanya berapa lapis ya. Lebih besar ini malah ya, paling kan kalau carrier di 45 tuh sekitar tinggi segini betul? Ada segini tuh atau lebih kecil? Turun lagi ya tuh, kan paling cuman tulang punggung segini lah gitu ya. Kalau pakai kayu kenapa nggak bisa? Kalau kayu gampang patah. Nah kalau bambu itu dia termasuk lentur, mirip-mirip kayak rotan kayak gitu. Oke lanjut.
yang pastinya material itu penunjang proses produksi ya. Jadi sebenarnya itu yang menentukan pertama metodenya, alat, waktu, dan pastinya biaya produksi gitu. Kita harus mengetahui misalkan ya biaya produksinya 3D printing dengan handy kadang lebih mahal mana? Printing, karena printing tuh dia gramasi, gramnya 1 gramnya berapa? Kayak kemarin yang di produk pendidikan siapa ya yang bikin 3D printing itu lumayan. Kalau dia nge-vendor itu bisa sampai berjuta-juta, tapi kalau dia bikin sendiri itu lebih murah ya. Makanya memang 3D printing itu efisien ya, cepet banget. Maksudnya lebih cepat, bukan lebih cepat sih, lebih ke arah ini pasti presisi gitu. Pasti presisi kalau 3D printing. Tergantung kalian nyetingnya ya. Apalagi kalau ke vendor pasti cepat, tapi kan costnya lumayan. Nah, kalau handy itu kita bayarnya kalau misalkan kalian ke vendor bayar tukang sama bayar material. Biasanya costnya lebih tergantung tukangnya ya. Kadang ada tukang yang hanya di harga 50.000, 100.000 gitu ya. Paling maksimal juga di 500 lah untuk tukang. Kalau kemarin ada yang sampai tukangnya mahal di atas 500.000 itu ketipu ya berarti ya. Karena untuk produk-produk tertentu ya. Kayak gitu. Dan juga sih ada beberapa material yang mungkin gini tidak bisa, atau misalkan beberapa desain yang mungkin sulit untuk direalisasi nih. Kadang ada beberapa yang inovasinya bagus. Contoh kayak bikin meja-meja yang melengkung-melengkung. Itu kan teknik produksinya lumayan. Makanya ada yang disebut ya double bending lah gitu ya, yang di press. Tapi ini tuh perlu proses lagi. Kayak contoh kalau misalnya kita mau melengkungkan kan, selain itu apakah bisa langsung ditekuk kira-kira? Misalkan kayak gini, bisa nggak juga? Nggak, oke, enggak sok, lebat. Kalau misalkan ini langsung ditekuk, yang ada pertama dia langsung patah, yang kedua mungkin nggak patah, tapi dia langsung ada kebelah dua gitu. Makanya harus diapain biasanya? Ada yang tahu? Nah itu 2 teknik yang berbeda ya. Pertama di curving, betul. Disekat nih, jadi ini masuk bisa ditekuk, ada dikasih panas, dikasih di steam ya, dikukus. 2 teknik juga bisa langsung, misalkan dikasih curving dan lain-lainnya. Tapi produksinya lumayan biasanya. Kalau produksi mandiri aja susah, apalagi kalau ke vendor bisa lebih mahal gitu. Jadi harus hati-hati. Sekali pengen bikin meja yang nekuk bisa sih, tapi kita lihat resource dulu, apakah tukangnya bisa atau enggak. Kecuali memang ada perusahaan yang memang dia yang spesialisnya seperti itu. Dan pasti ini yang sebelum terakhir ya. Ini penunjang dampak lingkungan. Karena setiap kalian produksi produk itu biasanya selalu ada limbah ya. Walaupun sebenarnya limbah material alam itu termasuk yang aman sebenarnya. Dia bisa diproduksi ulang. Kalian membuat produk kayu itu pasti motong nih, ada serbuk-serbuk jangan dibuang, itu diolah kembali gitu, bisa gitu. Nanti di hasil potongan ada serbuk lagi yang dibuang gitu. Kecuali beberapa material yang sudah contoh dilapis resin itu udah tidak bisa jadi diolah kembali karena resin mah sudah kelok gitu ya. Tapi kalau material alam murni, baik itu misalkan kayak dari eceng gondok, pasti ada limbah-limbah potongan tuh ya, kayak gitu. Ini juga sama yang jamur miselium ya, yang dari jamur. Walaupun tidak murni jamur, sebenarnya tetap harus ada penunjangnya seperti kain tambahan ya, biasanya gitu. Jadi kalau material yang kalian buat itu harus memikirkan yang pertama, apakah materialnya terbarukan? Kalau terbarukan tuh memang biasanya kalau material terbarukan kekurangannya satu, pengolahannya sulit. Dan terakhir biasanya ada beberapa material itu kan penunjang identitas lokal nih misalkannya. Ada beberapa material yang tidak bisa mungkin diolah, ada rulesnya lah untuk mengolah material. Karena ada sebelumnya juga ada nih di beberapa daerah tertentu yang materialnya tuh sebenarnya kan materialnya kita bisa mengolah dari manapun ya. Tapi ada beberapa daerah yang mungkin ini material tersebut punya simbol nih. Kayak contoh di Magelang tuh kan ciri khasnya pengrajin batu. Ini batunya batu yang sangat bagus lah. Ini batu yang dari gunung berapi, dari letusan gunung berapi. Biasa dipakainya untuk membuat produk cobek, tumbukan, atau misalkan yang paling besar saya pernah soalnya ke daerah Magelang,
ini bikinan saya ya, yang ini ya, waktu masih kuliah ini, waktu di tahun 2018 kalau nggak salah. Ini tuh bukan saya yang serah ini ya Hendy ya, tapi memang desainnya, yang membuat produksinya tukangnya. Nah tukangnya itu memang saya nanya kalau ini tuh batunya ngambilnya memang ada di situ atau gimana, tapi memang hasil dari letusan. Terus kalau misalkan habis gimana? Kira-kira apa jawabannya? Nunggu meletus lagi. Tapi sebenarnya ya itu juga itu masih bercanda ya. Jadi tukang bercanda gitu, dia bilang gitu. Cuman gini, memang ini tuh jadi kayak mata pencaharian orang situ. Jadi memang ini hasanah, nggak bisa diambil kayak untuk orang lain kayak gitu. Kayak gini nih bambu-bambu ballpoint kalau lihat di Jogja nih suka ada atau di mana lah. Ini tuh ada saya ketemu pengrajinnya, memang bambunya segede gitu dan dia buat tuh bukan hanya buat pensil, ada beberapa lah, ada pulpen, ada bahkan buat tirai-tirai itu bisa buat dari situ. Dan ini memang hasil ini kayak gini kayak gini. Oh ini mas, ini eksplorasi dari kita. Jadi kita coba bambu-bambunya diwarnain ya pakai hitam. Ini diwarnainnya dengan cara digoreng ya, bukan di cat ya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa yang material yang bersinggungan dengan norma-norma budaya, itu harus hati-hati juga gitu. Oke, itu yang terakhir. Jadi ini pertanyaan ya sebelum nanti saya jelaskan. Oke, apa aja material-material alam yang gampang ditemui kira-kira? Kayu ya pasti, bambu ya, rotan ya. Hah? Jerami betul. Oh, pernah jerami ya. Oke, banyak material alam tuh gampang ditemuin, tapi untuk beberapanya diklasifikasikan. Jadi kalau sederhananya gini, kita mengklasifikasikan ke dalam 3. Kayak contoh dari nabati. Nabati itu tumbuhan ya. Ada yang hewani, yang dari hewan-hewan. Ada mineral. Mineral itu yang biasanya diambil dari tambang, gitu ya. Semuanya natural dari alam. Kayak contoh batu, andesit, granit, dan lainnya. Kalau hewani mah termasuk tulang ya, cangkang, bulu, tanduk juga ya. Nabati mah termasuk kayu dan kawan-kawannya gitu. Ini kan material alam. Kalau material non alam, ada yang tahu nggak? Apa sih yang membedakan kenapa ada material alam, pas ada nonnya gitu? Kalau yang non alam itu dia sifatnya susah untuk disebarkan atau butuh waktu yang benar-benar lama banget. Berarti lama untuk mengolah apa? Enggak, misalkan kayak apa ya? Kalau misalnya kayu kan bisa ditunggu-tunggu terus. Kalau misalkan kayak kalau misalnya metal kayak besi itu kan adanya dari alam. Ya. Dia kalau misalnya diambil ya udah nggak ada lagi. Berarti tidak bisa diterbarukan gitu. Jadi nggak bisa dibaruin ataupun itu butuh waktu berjuta-juta tahun untuk ada lagi. Baru disebutnya material non alam. Jadi yang membedakan alam sama material non alam, mungkin salah satu tadi, non alam itu memang sulit untuk terbarukan, diolah kembali ya, atau misalkan ditemukan. Yang kedua tuh pengolahannya lebih lama. Oke, tugas. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Cukupkan saja. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya untuk mengenai tugas ya, untuk tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya sangat mudah. Itu kalian nanti bikin kelompok. Kalian membawa 3 jenis material dari 3 kategorisasi ya. Ada nabati, hewani, mineral. Tidak boleh ada yang sama. Nanti kita bawa kelas saat pertemuan ketiga gitu ya. Jadi nanti kita coba mengenal materialnya. Ada beberapa yang memang sudah pernah diolah, tapi kalau misalkan kalau mengolah kembali pun tidak masalah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.